Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Ekawarti SEMM dan saya merupakan salah satu dosen tetap Prodi Akuntansi Universitas Taman Siswa Palembang. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yaitu kewirausahaan. Sebagai kewajiban seorang dosen yang telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah bidang pengajaran. Dalam pengajaran ini, saya menggunakan metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Maksud delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi agar bisa diterima dan dipahami oleh mahasiswa dengan baik. Sedangkan interaction adalah interaksi antara saya dan mahasiswa agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya adalah assessment, di mana assessment adalah pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif terhadap mahasiswa tersebut. Sebelum masuk ke sistem pengajaran yang saya akan jelaskan, maka saya akan membahas tentang bagaimana internalisasi sistem nilai dalam kewirausahaan, yakni kemandirian, berpikir kreatif, soft skill, kemampuan interpersonal, komunikasi persuasif, kerja keras, persistensi, dan lainnya. Tujuan dari mata kuliah kewirausahaan ini adalah agar mahasiswa dapat memahami dampak jangka panjang yang diharapkan memberikan kemampuan menangkap dan mengkreasikan peluang menjadi suatu yang dimiliki nilai jual dan mempunyai nilai tambah. Pembahasan dimulai dengan mengenalkan konsep dasar kewirausahaan, karakteristik, ciri umum, hakiki kewirausahaan, gagasan menjadi kenyataan, proses menjadi wirausaha, merintis usaha baru dan pengembangannya, pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan, mengusut proposal bisnis, norma, dan etika. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa wirausaha dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Mata kuliah ini ada di semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dibagi menjadi 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester di pertemuan 16. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPL kemudian akan diturunkan lagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dan di dalam mata kuliah saya ini akan dibagi menjadi 7 CPMK. Setelah 7 CPMK, akan dibagi lagi menjadi sub CPMK sebanyak 20 sub CPMK. Saya akan menjelaskan capaian pembelajaran lulusan yang pertama adalah tentang kompetensi sikap. Sikap, di sini kita akan melihat tentang bagaimana mahasiswa menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, kemudian menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kompetensi secara pengetahuan adalah mampu menguasai konsep teori dalam ilmu kewirausahaan dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, pada tingkat lokal, nasional, dan global. Kompetensi selanjutnya adalah keterampilan umum, di mana nilainya adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu menyusun deskriptif saintifik hasil kajian implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
Kompetensi selanjutnya yaitu keterampilan khusus. Mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi organisasi dalam kewirausahaan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kemudian mampu melakukan kajian teori dan empirik dalam bidang kewirausahaan berdasarkan metode ilmiah. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dibagi menjadi 7 CPMK. Yang pertama adalah memahami konsep dasar kewirausahaan, di mana sub CPMK yang pertama ini berisi memahami konsep dasar kewirausahaan dan fungsinya, memahami konsep profil wirausaha, kemudian memahami fungsi wirausaha secara makro dan mikro. CPMK yang kedua yaitu memahami konsep karakteristik, ciri umum dan hakiki kewirausahaan, di mana sub CPMK-nya ada dua, yaitu memahami karakteristik wirausaha dan mampu menyesuaikan dirinya dengan karakter tersebut. CPMK yang ketiga yaitu memahami konsep dalam benak wirausaha dari gagasan menjadi kenyataan, di mana sub CPMK ada dua, yaitu memahami perbedaan antara kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Sub CPMK selanjutnya adalah memahami pentingnya berpikir kreatif dan inovatif. CPMK yang keempat yaitu memahami proses menjadi wirausaha. Terdiri dari sub CPMK, memahami faktor-faktor yang menjadi pemicu seseorang untuk berwirausaha, memahami ciri-ciri proses perkembangan dan pertumbuhan wirausaha, memahami konsep timbulnya ide dan peluang, mengidentifikasi sumber-sumber yang berpotensial, dan memahami bekal pengetahuan dalam mencapai keberhasilan. CPMK yang kelima adalah memahami konsep merintis usaha baru dan pengembangannya. Dibagi menjadi 4 sub CPMK, yaitu yang pertama memahami konsep merintis usaha, memahami langkah-langkah memasuki dunia usaha, memahami konsep profil usaha kecil dan pengembangannya. CPMK yang keenam adalah memahami pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Sub CPMK yang keenam ini adalah memahami perkembangan strategi perusahaan dalam konteks persaingan, memahami konsep cara menyusun rencana pemasaran, memahami rencana tahapan studi kelayakan bisnis, menganalisa konsep analisis SWOT. Kemudian yang terakhir, CPMK ketujuh adalah memahami konsep bisnis, di mana di sini sub CPMK-nya adalah memahami konsep rencana bisnis dalam bentuk proposal. Di dalam kelas, saya menggunakan beberapa literatur buku dan contoh studi kasus dari jurnal nasional maupun internasional, serta praktek di lapangan. Selanjutnya, sistem interaksi antara saya dan mahasiswa di kelas menggunakan metode Student Centered Learning atau SCL, di mana SCL merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada keaktifan mahasiswa. Dalam pengertian lain, pendekatan ini, mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar. Sistem SCL terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Di dalam kelas wirausahaan saya menggunakan 5 sistem SCL. Yang pertama adalah Small Group Discussion atau SGD. Metode diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok mahasiswa dengan mahasiswa yang lain untuk menganalisis, menggali, memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Yang kedua adalah Self-Directed Learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas kepada mahasiswa, seperti tugas membaca atau membuat ringkasan. Yang ketiga adalah Cooperative Learning. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, dan inquiry. Yang keempat adalah Problem Based Learning atau PBL. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik
dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tinggi. Kondisi yang harus dijaga harus tetap kondusif, terbuka, negosiatif, demokratif, nyaman, dan bisa membuat mahasiswa tetap berpikir optimal. Project based learning, metode pembelajaran ini memberikan tugas-tugas proyek yang harus diselesaikan oleh siswa dalam mencari sumber pustaka sendiri. Contoh kegiatan small group discussion adalah saya memberikan tugas berupa diskusi suatu topik yang sedang hangat di dalam masyarakat. Contohnya mendiskusikan bagaimana fenomena TikTok mempengaruhi pola hidup masyarakat. Yang kedua adalah contoh kegiatan project based learning, di mana saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mencari studi pustaka dan terjun ke lapangan kepada pelaku bisnis dan menginterview mereka bagaimana cara pengelolaan bisnis, kendala dan masalah yang dihadapi di dalam bisnis. Dan kemudian laporan kegiatan lapangan itu dituangkan dalam bentuk tulisan laporan kegiatan. Selanjutnya adalah sistem penilaian atau assessment kepada mahasiswa secara objektif. Adapun poin-poin penilaian yang saya terapkan yang telah saya sampaikan pada saat awal perkuliahan. Jadi ketika di awal kuliah saya menyampaikan FPS kepada mahasiswa dan di situ mahasiswa mengetahui bagaimana proses belajar mengajar selama 1 semester. Hasil assessment yang saya lakukan adalah supaya mahasiswa mengetahui proses penilaian yang objektif kepada dirinya, sehingga mahasiswa dapat mengukur kemampuannya sendiri secara mandiri. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam pengajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring. Di sini Anda ketika memulai harus punya target. Misalnya kapan usahanya berkembang, kemudian kayak gimana saya mimpinya, terus seperti apa saya harus bertahan. Nah ini salah satu contoh, jadi dibuat planning dulu, action dan target. Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, bagaimana cara membuat planning, action dan target untuk usaha kita. Yang penting ada konsisten, maksudnya apa, terus menerus. Jadi walaupun hasilnya kecil, Anda tetap menjalankannya. Ini tadi motivasinya kita jabarkan lagi, yaitu kebutuhan akan pendapatan tambahan, kebutuhan akan karena alternatif pengangguran, kemudian ingin berwirausaha, aktualisasi diri dan memiliki keahlian khususnya yang bisnis yang jasa ya biasanya, keahlian bengkel, kemudian ahli dalam menjadi seorang arsitek atau meneruskan tradisi keluarga. Sini ada keluarganya dari keluarga pengusaha, bisa wirausaha, jualan gitu orang tuanya. Dan nyanyi bisa ngapain? Orang tua punya bengkel. Oh punya bengkel. Dia kan udah berapa lama? Bapak udah jalan 7 tahun. Sudah lama ya. Bengkel sepeda motor ya. Bengkel mobil ya. Jadi pas jalan itu kan pasti ada kendala ya. Ada pernah cerita nggak? Misalnya kendalanya apa kalau di? Kendalanya tuh paling ya sepi omsetnya. Kalau misalkan lagi musim libur ini kan dikit. Oh jadi jadi sepi. Oh lokasinya di mana? Di arah Kertapati. Oh di Kertapati kok pas musim libur sepi ya biasanya. Oke, berarti di situ harus mempunyai satu perencanaan keuangannya. Jadi misalnya pas rame gimana cara menyimpan savingnya, kemudian nanti pas sepi kita tetap ada pendapatan. Berarti di sini adalah meningkatkan kemampuan tadi kayak orang tuanya. Kenapa? Karena dia butuh pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola keuangan, keterampilan. Dan di sini actionnya adalah kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Kita lihat yang tadi kemampuan tadi saya cerita, kenapa ini terus belajar. Pengetahuan bisa dari membaca atau ikut kursus. Kalau keterampilan nanti bisa dengan memperoleh ikut training dan pelatihan,
Kemudian kalau kemampuan bisa dengan sertifikasi keahlian. Sekarang kan banyak, misalnya mau spesialis Anda di bidang apa, pasti ada sertifikasinya. Jadi di sini intinya adalah ketika kita memulai itu ada dari diri sendiri. Bagaimana kita memulai dari hal yang kecil, kemudian bermula untuk bertumbuh menjadi hal yang besar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin silakan yang di belakang. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan David. Ini mau tanya, kami ingin sekali punya usaha atau bisnis, tapi kami nggak ada modal, Bu. Gimana begitu? Oke, jadi pasti kalau ada permasalahan bisnis bilangnya, aduh saya mau bisnis nggak ada modal nih. Modal itu banyak ya. Satu adalah modal pemikiran, modal ide, baru modal uang. Sekarang apalagi digital kayak gini, Anda perlu modal ide. Jadi apa? Konten kreator. Atau kalau misalnya Anda pengen bisnisnya berdagang, bisa nggak bisa konten kreator, Bu? Berdagang, Anda menjadi seorang dropshipper, ya. Jadi reseller, penjualan online jadi reseller dulu. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan setelah kalau nggak ada modal selain itu adalah bisa menjadi afiliator di TikTok ya. Itu berubah dengan konten kreator. Nah, itu ada salah satu cara kalau nggak ada modal. Kira-kira David ada gambaran nggak mau yang apa, konten kreator atau mau jadi dropshipper? Yang penting modalnya adalah niat. Oke, silakan. Aku itu menjamin buat pekerjaan sekarang. Misalnya aplikasi itu sudah tidak latih lagi. Oke. Menurut survei, perkembangan dunia digital akan terus dibutuhkan. Orang akan semakin meninggalkan nanti lama-lama mungkin Anda akan ada lagi. Nah, di situ Anda bisa membaca peluang ke depan. Jadi menjanjikan kalau bisnis 1 sampai 5 tahun itu pasti masih masih sulit. Terkadang kalau saya ke mahasiswa saya menyarankan mereka bekerja dulu nggak apa-apa, kemudian sambil membuka usaha atau bisnis. Ya tadi konten, saya rasa di Instagram, TikTok dan sebagainya masih punya prospek yang bagus untuk kedepannya. Mungkin bentuknya akan beda, tapi similar atau mirip dengan dengan seperti konten kreator itu mirip. YouTube, YouTuber dan sebagainya itu masih menjanjikan. Kan sekarang Anda pun tidak pernah bisa lepas dengan satu aplikasi, misalnya Google. Mau nyari rumah ini sekarang tak perlu lagi ya, masuk jalan ini ke kanan, perlu kita pakai Sherlock. Itu berarti artinya teknologi masih menjanjikan. Terus kemudian tadi saya bilang survei 79% milenial itu adalah tergantung ke HP. Jarang sekali orang tidak punya HP saat ini. Orang tua aja punya HP. Jadi itu satu prospek kalau bisnis untuk di ke depan yang berhubungan dengan digital itu masih menjadi alternatif pilihan pekerjaan selain bekerja di satu instansi atau perusahaan. Ada lagi, Bu? Ya, boleh tanya. Ini kan kalau misalkan kita tuh udah menjalankan suatu bisnis, Bu, pastikan di pertengahan jalan itu pasti terjadi masalah atau kendala ya, Bu. Gimana caranya untuk bertahan, Bu, untuk di kondisi tersebut, Bu, untuk mengatasi kendala yang dialami gitu. Oke, jadi kayak tadi kita belajar tentang mental pengusaha itu harus kuat. Jadi kalau Anda sudah jadi pengusaha, Anda mau dihantam badai apa sudah kuat. Apa dari diri kita sudah tahu, kita nggak akan berpikir hanya orientasi adalah laba. Jadi ketika situasi sepi kayak misalnya orang tuanya yuk, dia sudah punya saving atau simpanan uang, itu satu kendala ya. Jadi dia ada kendala itu, penyelesaiannya yang paling tahu adalah kita sendiri, bagaimana cara menyelesaikannya. Contohnya tadi adalah dengan banyak belajar. Ketika sepi berarti saya harus menambah misalnya jualannya saat ini kita kayak toko manisan kalah dengan Indomaret dan Alfamart ya. Nah, jadi retail. Jadi sebagai toko manisan harus punya ide saya ngapain ya. Akhirnya menambah dengan menjual pulsa, menjual paket data. Nah itu pasti dibutuhkan selain makan. Ada kuota itu adalah satu kebutuhan pokok. Kalau nggak ada kuota mati gaya. Itu salah satu yang penting, berarti harus butuh jualan ini. Kemudian
Kalau zaman dulu orang membutuhkan minyak tanah untuk memasak, berarti toko itu kita sediakan gas. Ya, kita buka nanti misalkan gas, atau kita buka kayak Pertamini, karena itu yang dibutuhkan untuk satu pasti orang butuh. Jadi ada cari orang tuh yang pasti butuh itu apa sih? Ada lagi? Di sini akhirnya satu perubahan kecil itu bisa membuat satu perubahan yang besar. Satu langkah Anda yang kecil bisa membuat satu perubahan yang besar. Maka dimulailah dari sekarang untuk membuat langkah satu wirausaha. Mungkin itu dulu materi dari Ibu hari ini. Kalau ada pertanyaan kita boleh lanjutkan di minggu depan, atau nanti boleh via WA group di kelas kita ya untuk membahas lagi materi kita hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di zaman dulu, ketika zaman dulu HP itu pakainya terkenal Nokia, kan Nokia disebut HP sejuta umat. Di sini kalau sekarang kita pakainya berbasisnya Android dan Apple. Di tengah-tengah sini ada sebenarnya apa? BlackBerry. Zaman dulu kan pakai BlackBerry, sekarang nggak ada lagi. Dengan sombongnya dulu BlackBerry dan Nokia aku bilang tidak akan mungkin mereka punah, tapi ternyata sudah oleh digital. Zaman dulu ketika kita butuh beremail, kita hanya punya Yahoo. Sekarang kita ada Google. Kemudian pengiriman paket kalau dulu hanya pakai pos itu pokoknya nomor satu, nggak ada lagi yang lain. Sekarang kita milih, mesti cepat, mau pakai hal apa sih, JNE, JNT yang paling murah mana yang dipakai, itu pasti yang jadi pilihan konsumen. Kemudian telepon, kalau dulu kita harus punya nomor telepon dan ada kodenya kan, kalau di Palembang 1711 dan sebagainya. Sekarang nggak perlu kita telepon. Pertama kali sudah ada HP, kedua kita pun bisa berkomunikasi dan bertelepon melalui sosial media. Bisa lewat WA, bisa kemudian lewat Instagram, kita bisa melakukan telepon. Begitu juga dengan berita. Kalau dulu ketika membaca berita harus menggunakan koran. Sekarang enggak, kita cukup pakai Detik, pakai Instagram, pakai YouTube mencari berita. Min Palembang sedang ada banjir. Itu kan kita informasi lebih cepat. Kita nggak akan beli koran. Kalau dulu beli koran di kaki 5 ya. Kemudian kalau dulu ada berita tuh harus ke CNN, BBC, sekarang YouTube. Nah, kendaraan pun sekarang masih kalau Indonesia menggunakan masih Honda, Yamaha dan kawan-kawan. Kalau di luar negeri mereka sudah pakai mobil yang listrik. Contohnya Tesla salah satunya. Kalau di kita baru ada Wuling ya. Itu adalah peta kompetisi untuk usaha. Sekarang ibu siapakah pengusaha yang saudara ketahui di Indonesia? Jangan coba nyanyi. Siapa pengusaha yang diketahui? Adrian mungkin? Pendiri Indomie berarti namanya Bapak Salim. Ya, Pak Salim ya, itu salah satu pengusaha Indonesia yang besar. Siapa lagi? Mungkin Tania? Ardi Bakri, Bu. Ardi Bakri, boleh. Kita lihat pencetak jadinya Ramadhani ya. Suhamka, Bu. Oh iya, kita lihat sekarang. Ini contohnya yang saya contohkan adalah Bob Sadino dan Nadine Makarim. Kenapa? Mereka yang fenomenal ya. Bob Sadino pernah ditanya ketika dalam satu seminar yang menjadi trending sampai saat ini adalah, Pak, saya mau nanya, bisnis apa sih Pak yang paling bagus? Apa jawab Bob Sadino? Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dimulai, bukan ditanyakan. Logis ya, jadi tidak ada yang ditanyakan. Kemudian Nadine Makarim. Nadine Makarim adalah kenapa fenomenal? Karena dia mematahkan selama ini kalau ada butuh transportasi umum, Anda harus nyari angkot atau bus yang ngetemnya lama. Padahal kita kesel, kapan jalannya nih Pak? Kata Pak Mas, sudah kalau nggak sabar jalan kaki aja dan sebagainya. Nah, Nadine mematahkan itu, ternyata kita bisa berganti mobil dan berganti motor hanya dengan menaiki ojek online. Jadi mobilnya bisa ganti-ganti mobilnya. Kemudian apa sih yang membuat kita harus punya sikap orang usaha? Yang pertama adalah percaya diri. Jadi keyakinan yang kuat, kita tidak tergantung terhadap orang lain. Kemudian kita berorientasi pada
hasil. Jadi kita nggak terserah orang mau ngomong bisnis kamu ini nggak menguntungkan loh, nggak punya prospek, tapi kita percaya ke depan itu akan ada, dan kita orientasinya adalah naikkan omset. Dan dia adalah seorang yang pengambil resiko dan suka tantangan. Ini semua dimiliki oleh Kim Susi. Zaman dulu namanya nelayan itu pasti laki-laki. Tidak ada orang usaha ikan dan sebagainya perempuan. Tapi beliau mengatakan stigma itu dia punya bisnis perairan di laut, ikan, kapal dan sebagainya sampai ke pesawat terbang dimiliki oleh seorang perempuan. Jadi tidak ada stigma gender di sini. Kemudian harus punya jiwa kepemimpinan, suka bergaul, terbuka dan saran dan kritik. Kan tidak mungkin dia ketika berwirausaha akan bekerja sendiri. Gak mungkin kalau misalnya Adrian punya satu usaha kuliner misalnya, kemudian dia yang membuat, dia yang memasarkan, dia yang mengantarkan. Pertama mungkin dia, tapi lama-lama akan dibantu karyawan. Nah ini makanya dia jiwa pemimpin dan bisa menerima kritik. Bisa ada yang ngomong, Pak Adrian kuenya kok kurang enak ya? Dia pasti bilang, ya kayak gitulah, resep kami nggak bisa. Pasti terima kasih dan sebagainya, dan kita akan koreksi di mana salahnya. Nah itu dia bisa menerima saran dan kritik. Kemudian adalah orang yang punya originalitas atau seorang yang inovatif. Ketika dia menciptakan satu hal yang baru, itu pasti akan jadi booming. Contohnya apa? Dia menciptakan hal-hal yang baru dan kemudian banyak disukai, dan ini sekarang itu udah melanda di bisnis yang digital. Misalnya ketika ada menemukan tentang kayak konten kreator ya, itu orisinil dia menceritakan apa temanya, misalnya dia menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, itu orisinil karena adalah karya mereka dan itu jadi booming, jadi ladang mencari uang. Kemudian mereka ada orang yang berorientasi masa depan. Kenapa sih harus memikir masa depan? Kenapa dengan wirausaha masa depan lebih cerah? Kita lihat hasil survei dari BPS mengatakan kalau lulusan sarjana ya, saya bicara di luar materi ini, itu di tahun 2030-an nanti akan terjadi namanya baby booming. Jadi di situ mahasiswa atau umuran Anda 20 itu akan banyak sekali, dan di situ akan tercipta angka pengangguran yang cukup besar. Makanya pemerintah sangat concern dengan itu. Saat ini sampai saat ini diadakan mata kuliah wirausahaan. Apapun jurusan ada, pasti ada mata kuliah wirausahaan. Karena ingin menciptakan pengusaha baru di 2030 nanti tidak ada lagi pengangguran itu nggak banyak. Karena nanti prediksi akan banyak pengangguran mungkin karena anak-anak itu masih kecil. Tapi nanti ketika mereka dewasa, umuran Anda umurnya persentasenya jauh melebihi yang berumur 30-an. Sementara kesempatan kerja semakin kecil. Perusahaan hampir semua menggunakan era digital. Mereka lebih sering pakai robot daripada pakai manusia. Dan manusia kan nggak ada cuti, ya. Manusia nggak ada cuti melahirkan, cuti sakit dan sebagainya.